Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Opel Trading. Malam ini saya akan membahas sebuah saham Saratoga Investama Sedaya. Sahamnya Pak Sandi Uno. Saham emiten investasi. Ya. Ini sahamnya itu lagi dalam keadaan turun. Saham ini turun biasanya kinerja saham yang dia modali itu biasanya kinerjanya masih downtrend. Alhasil saham induk Saratoga Investama ini juga dalam keadaan downtrend. Itulah resikonya perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi. Oke. Langsung saja ke chart. Yang pertama saya lihat dulu dari indikator moving average. Oke. Dari moving average dari 20 masih dalam keadaan uptrend, barusan saja ketembus. Dari moving average 100 juga masih belum saya pastikan itu mau tertembus ke atas atau ke bawah. Kemungkinan juga masih dalam keadaan downtrend. Dan untuk moving average 200 sudah dipastikan memang dalam keadaan downtrend. Oke ya teman-teman, dari moving average sudah kelihatan saham ini masih dalam keadaan downtrend. Namun memang masih dalam berusaha untuk retest ke area resisten. Tapi mungkin saya menemukan suatu pola yang menarik, nanti saya bahas di akhir video aja nanti. Oke, dari moving average sudah. Untuk dari indikator stokastik RSI, dari stokastik juga barusan ada dead cross dikit. Ini bila valid maka saham ini akan melanjutkan penurunan. Ini posisinya masih dalam keadaan jenuh beli dan ini sudah rawan untuk taking profit karena memang dari ininya bawah ini, dari golden crossnya kemarin memang lumayan ini kenaikannya dari 2340 ke 2560 sekarang. Memang sudah waktunya untuk taking profit ya teman-teman yang punya saham ini. Tapi tunggu konfirmasi aja dulu. Kalau untuk beli di area jenuh beli ini juga resikonya ya juga pasti turun. Jadi kalau misal dapat ya tunggu aja di area jenuh, jual aja dulu. Oke. Dari indikator MACD. Oke, dari indikator MACD malah kebalikannya nih ya. Dia setelah daerah ini dia melakukan golden cross lalu dia naik ke atas. Akan tetapi kalau saya lihat dari ini kemungkinan sahamnya nggak bisa nyampe untuk atas, untuk uptrend. Kenapa? Karena power buy-nya itu pun juga masih kurang dari MACD. Yaitu dari garis biru sama garis oranye itu kayak melengkung dikit ke bawah ya. Karena ada penurunan yang besar hari ini yaitu turun 3,03%, ya lumayan banyak lah itu penurunannya. Jadi bisa saya pastikan saham ini kemungkinan akan berbalik arah lagi. Jadi belum waktunya untuk uptrend ya teman-teman. Oke, dari indikator tadi sudah. Yang pertama dulu ini kalau saya lihat dari time frame sebelumnya, saya akan simpulkan suatu support dan resisten dari saham ini. Saham ini masih dalam area support masih dalam area resisten kuat ya teman-teman. Nah, ini kalau dari saya gambar kejauhan lagi, saham ini masih belum mampu untuk menembus area resisten di berapa ini? 2600-an. Masih belum bisa untuk menembus di area situ. Ya, teman-teman. Untuk area supportnya pun juga sama.
Ini adalah area support dari saham Saratoga. Itu juga area support ya teman-teman. Untuk yang saya gambarkan itu juga sama, saham ini masih dalam keadaan downtrend. Teman-teman bisa lihat saya kasih gambar jalur dari pola-polanya yang terlihat ya saat ini. Saham ini kenaikannya sampai 3.800-an, lalu dia lanjut anjlok ke bawah sini membentuk area support. Supportnya ini langsung dia rebound ke atas. Dia tertahan di area resistance ini yang sama kayak sini ya. Ini area resistennya. Dia turun lagi ke bawah, lalu dia tembus resist, naik lagi, lalu dia naik lagi. Nah, dia sampai sini nih, tapi dia nggak bisa lanjutkan untuk area ke atasnya sini. Alhasil dia koreksi lalu membentuk pola double top. Dia nggak mampu untuk tembus resistennya lagi, lalu dia turun lagi. Nah, ini naik, lalu dia turun lagi ke area support ini. Nah, lalu dia akan lanjut untuk mau menembus area resisten ini. Tapi kayaknya gagal hari ini karena apa? Karena turun 3%. Kayaknya sih gagal teman-teman ya penurunannya. Oke, dari kejauhan ini membentuk suatu pola, yaitu pola downtrendnya, yaitu pola bearish flag. Kalau teman-teman jeli, koreksi ya teman-teman jika saya salah menyebutkan polanya. Ini ada satu pola yaitu bearish flag. Saya hilangkan aja dulu gambarnya. Nah ini teman-teman, polanya itu seperti ini, pola bearish flag. Bendera terbalik ya. Nah ini saya hilangkan aja jalurnya ya, biar teman-teman paham. Oke. Nah itu ini ada suatu tren naik, tapi power buy-nya itu dikit. Nah ini saya hilangkan aja support resistance, nanti saya gambar lagi. Nah itu ini adalah tiangnya. Koreksi ya teman-teman jika analisa saya ini masih belum valid, tapi saya menyebutkannya ada suatu pola bearish flag. Nah ini seperti bendera yang terbalik ya teman-teman. Saya kasihkan aja jalur ya biar paham jelas. Ini dia kan turun ke bawah nih, dia naik atas. Nah ini, ini suatu pola bearish flag di mana saham itu akan melanjutkan turun lagi ke bawah. Jadi kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah ya teman-teman. Bagi yang punya saham ini ya harap berhati-hati aja dulu. Cuman ini analisa dari saya. Ya siapa tahu ini benar atau salah, karena hanya sebuah analisa dari saya. Tapi kemungkinan kalau dia turun mungkin dia akan melanjutkan support ke sini. Ya. Kalau dilihat dari volume penjualan sama pembeliannya pun juga masih rata-rata, kayak nggak ada power buy yang tinggi, itu juga sama. Kemungkinan dia akan lanjutkan penurunannya ke mana ini 2300. Tapi jika dia naik ke atas lalu membentuk konsisten higher high lagi, maka dia akan melanjutkan ke area sini. Support area resisten selanjutnya di area sini. Kalau dia konsisten loh ya teman-teman, kalau dia konsisten aja, dia selalu tidak turun dari area trend line-nya, kemungkinan dia akan nyampe sini yang saya lingkari ya teman-teman. Ini. Jadi targetnya ya ke sini.
Tapi kalau dilihat dari polanya itu kemungkinan ya turun di sini dari pola bearish flag tadi. Jadi untuk teman-teman yang mau beli ini ya saya sarankan wait and see aja dulu lah, lihat aja dulu saham ini. Karena arah marketnya pun juga masih belum tahu saya mau kemana. Kalau dilihat dari polanya sih ya lebih baik berhati-hati aja. Kalau teman-teman mau beli saham ini pun juga it's okay, terserah teman-teman juga. Mau beli di area sekarang pun juga bisa. Tapi kalau memang tidak sesuai target malah rugi ya, mending cut loss saja ya teman-teman. Itu yang area sharing kari buy on breakout atau buy on weakness, atau tunggu aja di harga 2300 ini. Atau beli setelah breakout di 2800, kayaknya sih udah kemahalan di 2800 ini. Jadi harapan saya bisa beli di 2300 ini kalau dapat harga bawah ya teman-teman. Oke, sekian analisa dari saham Saratoga atau SRTG. Jika teman-teman ada analisa yang lain bisa di-share di kolom komentar, atau pertanyaan yang lain juga bisa di-share kolom komentar, atau minta dianalisa saham yang lain juga bisa, share aja di kolom komentar. Oke, sekian analisa dari saham Saratoga. Sekian dan terima kasih.